Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali. Semoga anak-anak juga dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2. Kalau kemarin kita sudah selesai subtema 1, kita lanjut ke subtema 2, yaitu manfaat energi. Ya. Nah, hal yang akan kita pelajari di subtema 2 ini, yang pertama adalah membuat teks petunjuk, kemudian kita pelajari juga berbagai perubahan bentuk energi di dalam kehidupan kita, kemudian manfaat hewan dan tumbuhan, dan juga hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Ya, langsung saja kita akan pelajari. Yang pertama adalah membuat teks petunjuk. Anak-anak pasti di pembelajaran sebelumnya sudah mengenal yang namanya teks petunjuk. Kemarin kita belajar teks petunjuk mengenai cara membuat parasut mainan ya. Nah, cara membuat teks petunjuk ini berikut ciri-ciri yang harus diperhatikan saat membuat teks petunjuk. Yang pertama adalah disampaikan secara berurutan. Anak-anak pasti pernah membuat mie instan sendiri atau pernah melihat bungkus mie instan kan? Nah, di sana di belakang bungkus mie instan kan pasti ada yang namanya cara penyajian atau cara membuatnya. Nah, itu kalau misal anak-anak baca pastinya urut dari awalnya, dibuka dulu bungkusnya ya kan, dipisahkan antara bumbu dan minyak. Kemudian memanaskan air untuk merebus mie, baru dimasukkan mie ke dalam panci yang sudah ada air panasnya dan seterusnya. Nah, itu contohnya disampaikan secara beruntun. Kemudian yang kedua, setelah itu biasanya teks petunjuk itu berisi langkah-langkah menggunakan, membuat atau mengkonsumsi sesuatu. Contoh-contoh langkah menggunakan alat blender. Contohnya juga ada contoh membuat parasut mainan seperti kemarin, atau cara membuat mie instan. Nah, itu contoh ciri-ciri yang harus diperhatikan berupa berisi langkah-langkah. Yang langkah-langkahnya itu kayak menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, atau mengkonsumsi sesuatu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kalimat perintah yang jelas, singkat, dan logis. Jadi kalimatnya itu berupa kalimat perintah. Kalimat perintah itu kayak buatlah, kemudian potonglah, kemudian sambungkan, kayak gitu. Itu kalimat perintah, dan singkat dan juga logis. Kemudian tidak menimbulkan pengertian yang ganda. Jadi antara langkah 1 dan langkah 2 itu berbeda. Kalau langkah 1 sudah, misal langkah 1 rebus air hingga mendidih. Kemudian langkah 2 air yang mendidih, rebus mie ke dalam air mendidih. Nah, itu contoh langkah yang tidak menimbulkan pengertian yang ganda, sehingga tidak membuat bingung orang yang membaca. Nah, itulah ciri-ciri yang harus diperhatikan saat membuat teks petunjuk. Anak-anak juga bisa melihatnya di LKS anak-anak di halaman 43 itu ada cara membuat kipas kertas. Itu sebagai contohnya ya. Sekarang Bapak lanjutkan ke pembelajaran yang kedua, adalah perubahan bentuk energi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu membutuhkan energi, terutama energi listrik ya, yang sering sekali kita gunakan. Nah, energi listrik ini bisa kita rubah menjadi berbagai energi yang lain. Contohnya saat kita menyetrika. Saat kita menyetrika itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas ya. Jadi listrik yang dialirkan ke rumah kita saat
setrika terus di colokannya itu dimasukkan ke dalam stop kontak, kemudian nanti setrika itu akan menjadi panas. Nah, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas di dalam setrika tersebut. Selain itu kita akan pelajari perubahan energi listrik yang lain. Nah, yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya ada speaker. Speaker yang mungkin sering kita lihat saat upacara bendera itu juga termasuk ke dalam benda yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian ada radio. Ini radio zaman dulu ya. Anak-anak mungkin sudah tidak menemukan lagi radio seperti ini karena memang sudah sangat langka dan sudah sangat jarang yang menggunakannya. Radio ini selain ada yang menggunakan kabel power, kabel daya, ada juga yang menggunakan baterai. Radio juga termasuk benda yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian televisi. Televisi juga sama. Televisi selain bunyi, dia juga menghasilkan gambar dan juga cahaya. Itu adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Ada kipas angin, blender, dan mesin cuci. Itu merupakan alat-alat yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin ya kita gunakan untuk membuat suhu udara menjadi lebih nyaman ya, dari yang terlalu panas bisa jadi lebih sejuk. Kemudian blender yang kita gunakan untuk membuat jus, dan mesin cuci yang kita gunakan untuk mencuci pakaian tanpa harus membuat kita menjadi lebih capek karena sudah menggunakan mesin cuci. Nah, selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu yang terpasang di rumah kita itu juga merupakan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Senter yang sering dipakai oleh bapak kita saat pergi saat malam hari atau mungkin saat ke sawah ya kan, biasanya menggunakan senter ini. Nah, senter ini kan sebelum bisa dipakai harus dicas terlebih dahulu ya. Nah, casnya menggunakan listrik. Kemudian ada komputer juga. Komputer ini sama seperti TV, hampir sama seperti TV. Bisa menghasilkan suara, bisa menghasilkan cahaya, menghasilkan gambar ya. Itulah benda-benda yang menerapkan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ya ada setrika. Ya, ada setrika. Kemudian ada solder. Solder ini biasanya kita gunakan untuk solder itu biasanya kalau kita memperbaiki peralatan elektronik ya, biasanya kan kita menggunakan solder untuk memperbaiki peralatan alat-alat elektronik karena di sana banyak sekali komponen-komponen yang harus dipanaskan dengan solder, disambung dengan solder. Kemudian juga magicom. Magicom ini juga merupakan perubahan energi listrik menjadi energi panas yang kita manfaatkan untuk memasak nasi ya. Oke, selanjutnya ada, selain listrik kita juga ada perubahan energi lain ya. Contohnya dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kotak warna hitam ini disebut aki. Biasanya ada di mobil atau di motor. Nah, aki ini isinya itu adalah bahan-bahan kimia yang bisa berubah menjadi listrik. Kemudian baterai ABC yang biasa kita temukan di dalam remote, di dalam mainan kita, dan di dalam senter yang masih menggunakan baterai juga. Nah, ini anak-anak
di dalamnya ada juga kimia, bahan kimianya, nanti akan mengganti menjadi listrik. Kemudian ada dinamo sepeda. Ini perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Di zaman dulu anak-anak, sepeda itu dilengkapi dengan dinamo seperti ini. Gunanya untuk apa? Dan zaman dulu itu sepeda itu di depannya kan ada lampu. Di depan kendalinya itu ada lampu. Nah, lampu itu hidup berasal dari tenaga dinamo ini. Jadi saat kita mengayuh sepeda itu menggerakkan dinamo ini dan akhirnya menghidupkan lampu. Itulah contoh perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Dan juga ada kincir angin. Ini adalah kincir angin di pembangkit listrik tenaga angin. Ya, ini juga kincir yang bergerak karena didorong oleh angin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Kemudian ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya energi kimia di sini contohnya adalah bahan bakar kendaraan ya, kayak Pertalite, premium, solar, bensin, Pertamax dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita lihat di ini motor. Ya, motor itu kan membutuhkan bensin. Bensin merupakan energi kimia. Nah, motor ini bisa bergerak karena adanya bensin, sehingga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Dan juga sama di bawahnya adalah traktor. Nah, itulah untuk materi perubahan energi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat hewan dan tumbuhan serta kewajiban dan hak kita dalam menjaga tumbuhan. Manfaat hewan dan tumbuhan, anak-anak juga bisa sekalian melihat di LKS halaman 47 sampai 51 ya. Halaman 47 sampai 51, manfaat hewan dan tumbuhan. Bapak jelaskan manfaat hewan sebagai bahan makanan. Jadi hewan itu juga bisa kita gunakan sebagai bahan makanan. Kemudian bisa dimanfaatkan tenaganya. Jadi anak-anak pernah melihat dokar, melihat melihat kendaraan yang ditarik oleh hewan. Nah, itu contoh manfaat hewan ya, dimanfaatkan tenaganya. Bisa untuk menarik dokar, menarik delman, membajak sawah dan lain-lain. Sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan sandang, contohnya adalah bulu wol dari dari domba. Domba itu kan bulunya sangat tebal, itu biasa digunakan sebagai bahan pakaian, bisa jadi jaket, pakaian dan lain-lain, dan juga sebagai bahan kerajinan. Kemudian manfaat tumbuhan antara lain sebagai obat-obatan, sebagai bahan pembuatan pakaian juga bisa. Bahan pembuatan pakaian dari tumbuhan itu dari kapas, tumbuhan kapas ya. Kemudian bahan penyedap makanan banyak sekali, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada punya banyak sekali. Kemudian sebagai sumber makanan, bisa penyejuk lingkungan, sebagai bahan bangunan, sebagai pewarna alami dan bahan baku industri. Itulah manfaat-manfaat tumbuhan. Nah, anak-anak bisa melihat di LKS halaman 47 sampai 51, di sana banyak sekali contoh-contoh yang bisa anak-anak baca. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Ya, ini kewajiban kita terhadap tumbuhan itu kita harus yang pertama menanam tumbuhan di lahan yang gersang untuk mengamankan kita dari bencana tanah longsor, terus membuat kita tetap sejuk. Kita bisa menanam tumbuhan di lahan yang gersang. Kemudian melindungi tumbuhan dari berbagai gangguan dengan memberi pupuk. Kemudian melindungi tumbuhan dari berbagai gangguan itu contohnya
memberikan obat-obatan pestisida untuk membunuh hama-hama dari yang menyerang tumbuhan. Kemudian memupuk tumbuhan agar tumbuh dengan subur, dipupuk dan disirami tumbuhan secara rutin. Itu adalah kewajiban kita. Nah, hak tumbuhan itu hak kita. Dari tumbuhan itu kita bisa mendapatkan lingkungan yang segar, bisa menikmati keindahan tanaman, memperoleh udara yang bersih dan sehat, mendapatkan gizi protein nabati dari hewan, dari tumbuhan, dan juga bisa memanfaatkan bagian tumbuhannya. Sekian penjelasan dari Bapak. Selain menyimak penjelasan ini juga membaca di LKS ya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.